Ini adalah kota London, Inggris. Di sepanjang Great Russell Street, Anda dapat menuju ke British Museum, museum terbesar di dunia. Perjalanan kita akan dimulai dari sini, membawa Anda menjelajahi sejarah, peradaban, seni dan budaya manusia. Koleksi yang berjumlah lebih dari 8 juta item meliputi peradaban pertama umat manusia dari Mesopotamia hingga Mesir kuno, Yunani kuno dan Romawi kuno, dan tentu saja Tiongkok kuno. Mata ketiga akan membawa Anda lebih dekat menyaksikan sejarah yang panjang dan merasakan kehangatan serta inspirasi dari peninggalan budaya kuno di belahan dunia. Museum Inggris, seni vas Yunani klasik. Seiring dengan kekacauan sosial, keruntuhan ekonomi dan runtuhnya istana pusat kota Knossos, Yunani pun memasuki zaman kegelapan. Hari ini mata ketiga akan menelusuri sejenak kebangkitan peradaban Yunani selama abad kegelapan. Pada saat yang sama, koleksi di British Museum juga akan menunjukkan kemakmuran dan perkembangan seni serta budaya patung Yunani yang lahir kembali setelah zaman kegelapan. Pada pertengahan abad ke-11 sebelum Masehi, seni pola geometris mulai bermunculan. Ini adalah perwujudan artistik pertama dari kebangkitan kembali peradaban Yunani di abad ke-8, khususnya tembikar gaya Yunani kuno yang dikembangkan dengan Athena sebagai pusatnya. Di Aula 13 British Museum berisi banyak prototipe tembikar geometris, terutama tembikar dengan basis yang diproduksi di Pulau Rhodos selama periode geometris Yunani dari 780 sebelum Masehi hingga 750 sebelum Masehi. Coba perhatikan sejenak, desain baru ini jauh lebih sederhana daripada tembikar yang diproduksi selama periode peradaban Minoa. Garis dekoratifnya tampak sederhana dan hanya mencakup garis geometris. Sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang sederhana dan rasional pada saat itu menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk menciptakan karya seni yang indah. Hal ini dikarenakan pengembangan roda tembikar yang lebih cepat untuk membuat bentuk vas yang lebih indah dan penggunaan jangka untuk menggambarkan dekorasi lakukan yang sempurna. 300 tahun setelah zaman kegelapan, daratan Yunani memasuki periode kuno atau Yunani kuno. Hal ini terutama disebabkan oleh proses urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Yunani pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Yunani bukan lagi negara yang bersatu tetapi terbagi menjadi beberapa wilayah dan daerah yang berbeda dengan kota sebagai pusatnya, terutama Athena, Sparta, Korintus dan Thebes. Demi menjadi lebih kuat, daerah-daerah ini telah mengalami proses urbanisasi yang disebut penyatuan lokal, di mana kota-kota seperti Athena akan menggabungkan beberapa permukiman skala kecil menjadi satu pusat kota. Wilayah ini disebut negara bagian atau kawasan kota, misalnya Athena disebut Attika. Sebuah perkembangan negara kota baru ditandai dengan pembangunan tembok pertahanan. Di dalam tembok kota, terdapat akropolis atau pelabuhan yang dilengkapi dengan pertahanan militer dan wilayah yang dikendalikan di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan ekonomi, orang-orang mulai mengejar kepuasan spiritual dan lahirlah beberapa cabang olahraga seperti Olimpiade. Selama periode ini, suasana pertempuran yang digambarkan pada tembikar menjadi sangat umum. Anda dapat melihat helm perunggu dari Korintus di Aula 13 di Museum Inggris yang menunjukkan perang dan konflik antara berbagai negara kota di Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno, Yunani menyebar ke seluruh wilayah Mediterania melalui pemerintahan kolonial yang kuat. Seiring dengan perluasan negara kota, mereka mendirikan banyak kota pesisir seperti Anatolia yang sekarang dikenal sebagai Turki, Pantai Laut Hitam, Venesia, Mesir, Italia Selatan, Pulau Sisilia, Pulau Sardinia dan pantai Spanyol serta Prancis Selatan. Dan karena jaringan koneksi inilah, pengaruh Mesir dan Mesopotamia berdampak signifikan pada budaya Yunani. Bangsa Yunani kuno mulai tertarik pada seni tembikar dengan pola binatang atau monster yang dapat dilihat pada lukisan singa, elang, dan binatang buas yang dipajang di banyak tembikar kuno.
Ini adalah kali pertamanya tema agama dan mitologi Yunani muncul dalam pahatan tembikar. Karena pengaruh budaya Mesir dan Asia Barat, periode ini disebut juga periode orientalisasi seni rupa Yunani. Dewa Mesir kuno dan patung batu Fir'aun memberi pengaruh pada bangsa Yunani untuk membuat patung batu seukuran aslinya. Jenis patung Yunani kuno yang paling terkenal adalah Kouros, yang umumnya merupakan patung pria muda telanjang yang berdiri tegak. Sedangkan Kore dalam istilah Yunani mengacu pada patung wanita muda telanjang. Patung-patung ini terutama berkembang di kepulauan Kyklades di tenggara Yunani pada pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi. Sampai pada abad ke-6 sebelum Masehi, patung Kouros dari Attika yang sekarang adalah Athena dan sekitarnya, perkembangan ukiran patung menjadi semakin nyata dan alami. Anda bisa melihat patung bernama Marion di Aula 15 Museum Inggris. Patung ini terbuat dari marmer yang memiliki corak anak muda Yunani pada masa itu. Tentu saja juga dipengaruhi dengan proporsi patung Mesir itu sendiri. Tetapi sulit untuk melihat dengan lebih detail karena bagian kepala, lengan, dan kaki dari patung itu telah hilang. Pada awal abad ke-7 sebelum Masehi, pelukis vas dari kota Korintus, Yunani mengembangkan tembikar dengan gaya warna hitam. Polanya menggunakan garis kontur dan warna nostalgia untuk menggambar sebagian patung dan dekorasi hitam. Proses pembuatannya dengan menggunakan ujung pena logam untuk menggambar garis tepi yang halus sebelum dipanaskan. Detailnya diperkuat dengan menggunakan warna buram yang umumnya berwarna putih dan merah sebagai warna yang ditonjolkan. Sopilos sejauh ini adalah pelukis vas tertua di Attika. Arkeolog menemukan namanya di dua kendi anggur yang rusak di Athena. Dipamerkan di Aula 13 British Museum, karya bertanda tangan Sopilos, Dinos adalah salah satu mahakarya yang paling terkenal. Ini adalah gelas anggur tembikar hitam dengan tinggi 71 cm. Gelas anggur ini dibuat antara 580 sebelum Masehi dan 570 sebelum Masehi, menggunakan gaya warna hitam yang secara hidup menceritakan tentang kisah-kisah mitos Yunani kuno yang sudah dikenal. Pemandangan dari tokoh teratas yang ditampilkan di gelas anggur itu menunjukkan para dewa yang dijamu dalam pesta pernikahan pahlawan Yunani, Peleus dan Dewi Laut Thetis yang cantik jelita. Kisah mitos ini menceritakan tentang raja para dewa Zeus dan dewa laut Poseidon sama-sama jatuh cinta pada bidadari atau Dewi Laut Thetis. Namun ketika mereka mengetahui bahwa putra Thetis ditakdirkan akan menjadi lebih kuat dari ayahnya di masa mendatang, para dewa memutuskan agar Thetis menikah dengan manusia biasa. Jadi tidak peduli seberapa kuat anaknya nanti, juga tidak akan menjadi ancaman bagi para dewa. Seperti yang digambarkan di gelas anggur, mereka memilih pahlawan Peleus dan mengadakan pernikahan akbar untuk pasangan itu. Peleus berdiri di sebelah kanan, menyambut tamu yang datang dengan berjalan kaki atau naik kereta di depan pintu gerbang. Kereta perang pertama dalam rombongan membawa dewa Zeus dan Ratu Langit Hera. Rombongan kedua adalah dewa Poseidon dan Ratu atau Dewi Laut Amphitrite, diikuti dewa perang Ares dan Dewi Cinta Aphrodite. Sementara rombongan yang keempat adalah Hermes, utusan para dewa, dan Apollo, dewa cahaya, dan Karites, yakni dewa pesona, keindahan, alam, kreativitas manusia dan kesuburan, serta Muse, kelompok dewi yang melambangkan seni. Salah satu dewi tampak sedang meniup alat musik tiup. Sementara itu, Athena, sang dewi kebijaksanaan dan dewi perburuan Artemis duduk di kereta terakhir. Tema ini sebenarnya adalah salah satu cerita paling terkenal dalam mitologi Yunani yang mempengaruhi budaya dan seni Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Ada banyak lukisan terkenal di zaman kebangkitan seni yang menggunakan cerita ini sebagai temanya. Teman-teman yang familiar dengan mitologi Yunani pasti tahu tentang apel perselisihan dalam mitologi Yunani. Apel perselisihan adalah sebuah apel emas yang dilemparkan oleh Eris, dewi perselisihan pada pesta pernikahan Peleus dan Thetis. Apel tersebut bertuliskan untuk yang tercantik dan menjadi rebutan 3 dewi, yakni Hera, Athena, dan Aphrodite. Insiden ini kemudian menjadi sumbu dari perang Troya yang berlangsung 10 tahun kemudian.
Achilles, anak yang lahir dari Peleus dan Thetis, juga merupakan salah satu karakter paling terkenal dalam Perang Troya. Jika Anda mencermati pilar-pilar ruangan dalam lukisan tersebut, Anda akan menemukan tanda tangan Sopios, yang artinya, Sopilos yang melukis saya. Legenda para dewa atau mitos penciptaan sebenarnya menunjukkan bahwa orang-orang pada saat itu mencoba menggunakan kata-kata untuk menjelaskan asal-usul bangsa Yunani. Selain penduduk asli Yunani, Sophocles adalah salah satu master yang mempengaruhi lukisan Vas de Etruria, yaitu semenanjung Italia sekarang. Karya-karyanya bahkan diekspor ke kawasan Laut Hitam, Suriah, dan Mesir kuno. Pelukis dan tembikar vas Yunani terkenal lainnya adalah Exekias, yang aktif di Athena antara sekitar 545 sebelum Masehi dan 530 sebelum Masehi. Dia terutama aktif dalam lukisan tembikar hitam. Sejarawan seni menganggapnya sebagai pelukis dengan visi artistik yang hebat dan dinobatkan sebagai salah satu pelukis vas Attika terbesar oleh bangsa Yunani. Hanya ada 14 karya yang ditandatangani oleh Exekias yang beruntung selamat di dunia. Anda dapat menikmati salah satu kendi berwarna hitam di Aula 13 British Museum. Ini adalah kendi anggur setinggi sekitar 41 cm. Lukisan di atas menceritakan kisah Achilles yang membunuh Ratu Amazon Penthesilea selama Perang Troya. Ceritanya terjadi di tahun ke-10 setelah pecahnya perang. Tentara koalisi Yunani telah mengepung kota Troya untuk waktu yang lama. Suatu hari, Troya yang terkepung tiba-tiba mendapat dukungan dari Amazon, suku yang terdiri dari sekelompok wanita dan militan yang tinggal di pantai Laut Hitam. Setelah pemimpin Trojan Hektor dibunuh oleh Achilles, suasana Troya menjadi sangat hancur. Sementara itu, Penthesilea yang memimpin pejuang wanita Amazon yang datang untuk mendukung jelas merupakan bantuan yang memberi harapan baru pada Troya. Penthesilea memiliki raut wajah yang cantik jelita, bahkan 12 pejuang wanita Amazon yang cantik juga pudar seketika disanding dengannya. Sang ratu juga memiliki pancaran karisma penggentar yang tidak dapat diabaikan orang-orang. Di bawah kepemimpinannya, kubu Troy menghabisi 7 pahlawan sekutu Yunani. Sayangnya Yunani memiliki Achilles, pejuang paling pemberani di dunia. Pada akhirnya Penthesilea kalah dari Achilles dan dibunuh olehnya. Tetapi pada saat Achilles membunuh sang ratu, helm sang ratu jatuh. Saat inilah dia terkesan dengan pesona Penthesilea. Achilles seakan terpaku, menyesali apakah seharusnya dia tidak membunuhnya. Momen ini seperti bingkai beku dilukis di atas kendi anggur oleh Exekias yang kaya akan kreativitas. Efek dramatisnya menunjukkan dengan jelas nasib tragis tokoh mitologi Yunani kuno. Karya ini dibuat di Fulci, Italia yang sekarang adalah Lazio antara sekitar 530 sebelum Masehi dan 525 sebelum Masehi. Vas itu ditandatangani oleh Exekias sebagai pembuat tembikar di belakang lengan kanan Achilles. Ada yang menganggap Exekias hanya memilih menandatangani karya yang dibanggakannya. Seperti yang dikatakan, bahwa dengan berakhirnya masa Yunani kuno, seni tembikar berwarna merah pun mulai bermunculan. Menurut penelitian, tembikar itu mungkin ditemukan oleh pelukis anonim Andokides di Athena. Di Aula 14 Museum Inggris dipajang beberapa tembikar berwarna merah berharga dari Andokides. Ciri teknis tembikar berwarna merah adalah menggambar garis merah pada tembikar berlatar hitam yang sangat mirip dengan seni bercorak hitam. Sekitar setengah dari karya Andokides dicat dengan 2 sisi. Biasanya salah satu sisinya dihias dengan warna merah dan sisi lainnya dihias dengan warna hitam. Banyak sejarawan percaya bahwa dia mungkin adalah murid Exekias. Salah satu tembikar 2 sisi karyanya menunjukkan suasana pertempuran antara Hercules dan singa ganas dalam mitologi Yunani. Sementara Dewi Kebijaksanaan Athena dan pahlawan Lolaus tampak sedang menonton. Jelas kisah ini berasal dari pencapaian besar pertama Hercules dari 12 pencapaian besarnya. Sisi di baliknya dicat hitam, memperlihatkan suasana Aias dan Achilles bermain dadu. Aias adalah salah satu pahlawan dalam mitologi Yunani.
Pemandangan ini berasal dari perang Troya dalam epik Homeros, yakni kumpulan wiracarita Yunani kuno dan lukisan pemandangan lainnya termasuk berburu, menari, dan mitos lainnya. Seiring dengan kemajuan masyarakat dan perkembangan politik, Athena telah mengalami beberapa perubahan besar, yaitu menciptakan model masyarakat demokratis paling awal dalam sejarah manusia. Athena di era ini, seninya bisa dikatakan berkembang subur dan makmur. Tidak hanya melahirkan filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, tetapi juga melahirkan para master seni ukir hebat dalam sejarah manusia. Yang terpenting, koleksi paling terkenal di dunia yang dipamerkan di British Museum juga merupakan karya seni paling mempesona dan inspiratif yang diciptakan oleh peradaban manusia yang diilhami dari puncak perkembangan Parthenon, yakni kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena, pelindung Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih sudah menontonnya. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.